COVID-19 yang dilaporkan termutakhir begitu, ini juga sudah semakin luas. Total ada sekitar 29 daerah yang dilaporkan terpapar COVID-19, walaupun memang beberapa daerah yang sebelumnya nol, itu pertambahannya hanya 1 digit. Kita perlu waspada, tapi juga tidak boleh panik. Kita juga akan minta tanggapan begitu ya dari anggota Komisi 9 DPR. Saya sudah bersama Pak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iwan, salam sehat, Assalamualaikum. Salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, apa yang Pak Rahmat bisa cermati dari kenaikan kasus COVID-19? Grafiknya mulai naik terus ini. Laporan terakhir kemarin sudah di 3.584, Pak Rahmat. Ya, jadi begini, mencermati situasi kekinian berarti menunjukkan bahwa pandemi masih ada. Pandemi masih sangat dinamis. Pandemi masih fluktuatif. Tidak hanya di Indonesia, di dunia bahkan di Amerika sekarang ada kenaikan 100.000 per day, kematian 400 per hari di Amerika. Di Jepang 90.000 per day kenaikan harian. Nah, ini kita juga sudah diwanti-wanti oleh Pak Menkes melalui Kementerian Kesehatan ya, bahwa adanya temuan BA4, BA5 ini memang kecepatan untuk penurunannya semakin berkali-kali lipat, meskipun ada berita positifnya tidak membebani rumah sakit. Namun apapun, kita juga harus tidak boleh lengah, tidak boleh mengabaikan, apalagi menganggap COVID sudah tidak ada, COVID tidak berbahaya. Salah. Bahwa saat ini menunjukkan tren yang cukup membuat kita menjadi berhati-hati, berpikir, termasuk Bapak Presiden sudah memberikan atensi. Memang kita harus waspada dan harus hati-hati dengan protokol kesehatan. Nah, saya kira mensikapi dan mencermati situasi kekinian, kita harus ikatkan pinggang lagi. Kencangkan ikat pinggang lagi semua pihak ya, pemerintah pusat, tokoh masyarakat dan daerah. Ada beberapa langkah catatan yang harus kita sampaikan. Kalau kita lengah, kalau kita tidak waspada, kenaikan yang disampaikan oleh Pak Menkes itu puluhan ribu per day loh dengan BA4, BA5 ini. Nah, jangan sampai itu terjadi, maka perlu langkah-langkah yang taktis, yang terukur. Dengan cara apa? Saya kira alat utama yang menjadi perhatian kita adalah vaksinasi. Vaksinasi, Mas Iwan, sekarang masih belum sesuai dengan standar WHO. Per Juni kemarin masih 62% vaksin lengkap. Sedangkan standar WHO 70%. Masih ada jutaan yang perlu kita naikkan lagi. Belum yang vaksin booster. Vaksin booster masih di bawah 25%. Nah, ini menjadi angka perhatian kita bersama. Sedangkan saat ini, mohon maaf, harus saya sampaikan apa adanya, antusias rakyat, kesadaran rakyat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan untuk divaksin sangat rendah. Saya kira langkah-langkah pemerintah dengan menerapkan skenario untuk vaksin booster untuk menjadi alat untuk moda transportasi suatu langkah yang positif. Kalau kita hanya menunggu kesadaran masyarakat, ya saya kira masih rendah terus. Sedangkan fungsi manfaatkan vaksin kan begitu luar biasa ya, menghindarkan dari kematian, menghindarkan dari penyakit yang berisiko berat. Sedangkan ingat, saat ini masih ada yang meninggal tiap hari dan ada yang masuk di ICU tiap hari karena COVID. Nah, pertanyaannya apakah cukup dengan vaksinasi? Belum cukup, Pak Iwan, belum. Butuh lagi yang namanya protokol kesehatan. Ya, kita tetap Pak Presiden menyampaikan di ruang terbuka kemarin ada penyesuaian. Ya, sekarang kalau sekarang naik ya harus tuas rem ditarik lagi. Ya, tetap gunakan protokol kesehatan 3M itu wajib. Apa itu cukup? Belum. Tetap kita gerakkan pemerintah pusat di luar vaksinasi dan protokol kesehatan, testing, tracing di setiap daerah juga harus ditegaskan. Karena berdasarkan penelitian bahwa saat ini meskipun ini 3.000 kan data angka yang berkunjung ke laboratorium, sedangkan OTG kan bisa jadi potensi 2-3 kali lipat ada sebenarnya di Indonesia ini. Jadi semakin menambah kewaspadaan kita. Pak Iwan. Nah, ini yang saya ingin tegaskan lagi ya. Positivity rate kita kan 5,88%. Sementara angka pembaginya itu adalah jumlah yang diperiksa begitu ya. Nah, ini bagaimana mendorong jumlah pemeriksaan kita juga ditingkatkan kembali ya, Pak? Ya, positif rate-nya kita kan meningkat ya, tapi juga belum menggambarkan. Nah, untuk benar-benar menggambarkan, saya kira kita harus tegaskan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan tracing dan testing. Oke lah, saat ini memang kekebalan kita sudah cukup terbentuk ya, banyak yang OTG. Tetapi ingat, saudara kita, warga kita yang lansia kan masih banyak, yang belum divaksin kan masih banyak juga. Saya kira beresiko ya. Yang OTG yang tidak dites tapi itu positif
positif itu kasihan kalau mengenai orang tua kita, saudara kita yang komorbid. Nah, ini harus kita lindungi. Satu warga itu adalah yang harus kita lindungi bergotong royong bersama-sama. Sehingga kita harapkan bagi yang merasa nggak enak badan segeralah berkunjung untuk ke fasilitas kesehatan untuk testing tracing, melaporkan. Nah, ini dalam rangka untuk mengkanalisasi, mencegah biar penularan tidak kemana-mana begitu, Pak Iwan. Jadi bisa jadi sebenarnya angkanya bisa lebih besar dari ini ya, Pak? Iya, kalau hitung-hitungan ilmuwan scientific bahwa di Indonesia dan dimanapun, karena tren testing tracing di seluruh dunia mengalami penurunan sehingga potensi 2-3 kali lipat dari angka sebenarnya itu sangat mungkin, karena itu berdasarkan basic keilmuan ya, bahwa sebenarnya yang testing itu lebih sedikit dibandingkan fakta yang ada sebenarnya gitu. Jadi memang itu menjadi perhatian kita bersama, dan sehingga dengan potensi banyak OTG itu karena sudah terbentuk kekebalan kelompok tidak menyadari bahwa yang bersangkutan itu adalah positif tapi berisiko menularkan, yang berisiko itu yang harus kita sampaikan kepada warga, harus hati-hati gitu. Secara psikologi jangan-jangan masyarakat jadi lelah begitu ya dengan harus menerapkan protokol kesehatan lagi, harus ketat lagi begitu. Nah, mengantisipasi ini seperti apa, Pak? Ya, saya kira begini, kita nggak perlu panik, kita nggak perlu takut, meskipun kita juga pahami sangat lelah lah, seluruh dunia sangat lelah. Tetapi kita harus ingat, lelah harus kita jalani karena ini tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Amerika longgar, di Eropa longgar, tapi kenaikan naik 100.000 per hari loh. Yang meninggal semakin banyak lagi gitu, karena banyak rentan yang belum divaksin. Nah, untuk itu saya kira sebagai pola hidup ataupun sebagai ciri negara Indonesia Timur, keindonesiaan sebagai bangsa Timur ya, kegotong royongan dan kesabaran ya kita sampaikan, tetap kita gunakan, ikutin perintah dan petunjuk dari pemerintah, protokol kesehatan, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi tetap jaga 3M itu, cuci tangan, menjaga jarak, bermasker, jangan paksakan aktivitas yang berkerumun tidak pakai masker, itu berisiko gitu ya. Meskipun kemarin pemerintah udah tepat saya kira gas and rem, ketika naik itu kita naik tingkatkan protokol kesehatan, ketika turun kita longgarkan, tetapi longgar itu harus bertanggung jawab gitu ya, tetap menggunakan protokol kesehatan, Pak Iwan. Nah, ini yang paling penting, longgar tetap harus bertanggung jawab. Kalau direm juga kita harus mengikuti ya, Pak Rahmat Handoyo ya. Betul. Jadi seperti yang kemarin kita review dari yang disampaikan oleh pemerintah ya, kita tidak wajib bermasker. Bukan wajib bermasker itu bukan berarti bebas bermasker. Pakai masker itu lebih bagus, tidak bermasker, tapi harus hati-hati. Itu dulu, tapi karena sekarang kasusnya naik ya sekarang wajib bermasker lagi, begitu Pak Iwan. Ya, di rem, gas kita ikuti. Iya, aba-aba dari drivernya begitu ya. Pak Rahmat, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Baik, salam sehat, tetap semangat, nggak perlu takut, tetap kita aktifkan biasa dengan protokol kesehatan dan vaksinasi. Salam sehat, assalamualaikum. Baik, Pak Rahmat, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.